Kota Kiev, ibu kota Ukraina, dihujani sejumlah rudal pada hari Senin pagi. Serangan ini terjadi setelah jembatan Crimea yang dibangun Rusia diguncang ledakan dahsyat pada Sabtu pekan lalu. Wartawan AFP yang berada di Kiev melaporkan ada 3 ledakan keras yang terdengar pagi tadi. Itu terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan Ukraina atas ledakan di jembatan Crimea atau jembatan Kerch, jembatan terpanjang di Eropa penghubung Crimea dengan daratan Rusia. Sirine serangan udara terdengar lebih dari 1 jam sebelum rentetan ledakan di Kiev dimulai sekitar pukul 8.15 waktu setempat. Beberapa ledakan di distrik Shevchenkivsky di pusat ibu kota, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko. Ledakan juga dilaporkan terjadi di Lviv, Ternopil, dan Zhytomyr di barat Ukraina dan Dnipro di Ukraina Tengah. Video yang diposting di media sosial menunjukkan asap hitam membumbung di atas beberapa area di kota. Seorang reporter AFP melaporkan banyak ambulan berdatangan menuju ke lokasi ledakan. Kepresidenan Ukraina mengatakan ada serangan di banyak kota di negara itu. Ukraina berada di bawah serangan rudal. Ada informasi tentang serangan di banyak kota di negara kita, kata Kirilo Timozenko, wakil kepala kantor Kepresidenan Ukraina. Dia menyerukan penduduk untuk tinggal di tempat penampungan. Serangan terakhir yang melanda Kiev terjadi pada 26 Juni lalu. Benarkah negara Ratu Elizabeth ini angkat tangan? Invasi Rusia ke Ukraina masih berjalan. Menurut pejabat militer Ukraina, Rusia sedang mempersiapkan tahap serangan berikut ke negaranya, bahkan ke ibu kota. Sebelumnya, Rusia juga mengatakan pasukannya akan meningkatkan operasi militer di sebuah wilayah operasional. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut Rusia memperkuat posisi pertahanannya di seluruh wilayah pendudukan di Ukraina. Zelensky juga mengklaim lebih dari 60 pegawai mereka telah bekerja melawan Ukraina di wilayah yang diduduki Rusia. Sementara itu, politisi Inggris mengatakan akan menstop persenjatai Ukraina. Mengirim senjata adalah memperparah masalah dari Rusia dan Ukraina. Seperti diketahui, negara-negara barat terus memasok peralatan tempur kepada Ukraina agar bisa mengimbangi Rusia. Namun strategi itu diyakini malah semakin memperpanjang masa peperangan menurut Jeremy Bernard. Jeremy adalah politikus asli dari Britania Raya yang menjabat sebagai ketua partai buruh dan ketua oposisi sejak tahun 2015. Mengirimkan senjata tidak akan menghasilkan solusi, itu hanya memperpanjang dan membesar-besarkan perang ini, ungkapnya. Kita mungkin bisa berada dalam perang yang mengerikan ini selama bertahun-tahun di Ukraina, jika saja pasukan senjata terus dikirim untuk Zelensky. Perang ini adalah bencana bagi rakyat Ukraina, baik juga rakyat Rusia dan bagi keselamatan dan keamanan seluruh dunia. Dan oleh karena itu harus ada lebih banyak upaya perdamaian daripada senjata, ungkapnya. Yang terbaru, Ukraina dilaporkan telah menerima kiriman persenjataan dari Jerman, yakni sistem roket multipeluncur MLRS Mars II. Sebelumnya, negara tersebut mendapat bantuan dari sekutunya Amerika Serikat berupa sistem roket mobilitas tinggi alias HIMARS. MLRS Mars II telah diterima oleh Ukraina. Pengiriman ini merupakan batch ketiga sebagai bantuan MLRS dari Jerman. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov dalam sebuah pengumuman di Twitter. Kakak ketiga dalam keluarga Longhand, MLRS Mars II dari Jerman telah tiba di Ukraina. Terima kasih kepada Jerman dan secara pribadi kepada rekan saya, Defense Minister Christine Lambert, untuk sistem ini. Pasukan artileri kami memberi hormat kepada mitra Jerman kami, tulis Oleksiy Reznikov dalam kicauan Twitternya oleh Menteri Pertahanan Ukraina ini.
Rusia versus Ukraina terkini, 6 rudal beruang merah hantam pangkalan militer di ibu kota Ukraina, Kiev. Rusia menyerang pangkalan militer di utara Kiev, tepatnya di ibu kota. Ini adalah pengakuan yang jarang terjadi tentang keberhasilan serangan Moskow terhadap infrastruktur militer yang diakui Ukraina. Pejabat senior militer Ukraina Oleksiy Gromov di hadapan wartawan berujar, Rusia menembakkan 6 rudal jelajah kaliber di pangkalan militer Lyudysk. Dia juga menambahkan 1 bangunan hancur dan 2 rusak dalam serangan yang berjarak 30 km dari pusat ibu kota Kiev itu. Rudal-rudal itu ditembakkan dari semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia pada 2014. Sebanyak 1 rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina, namun 6 lainnya mampu meluluhlantahkan ibu kota yang masih ditinggali pemerintahan Zelensky itu. Gromov juga melaporkan serangan di Ukraina Utara itu Chernihiv yang ditembaki dari Belarus, negara tetangga sekutu Rusia. Ada beberapa korban jiwa di antara pasukan Ukraina, ungkapnya dikutip dari kantor berita AFP. Gromov melanjutkan perkembangan perang Ukraina terkini di timur. Pasukan Rusia bergerak menuju Siversk dan Bakhmut, kota-kota di kawasan industri Donbas yang coba direbut Moskow. Kemudian di Kherson yang dikuasai Rusia dan menjadi lokasi pasukan Ukraina melancarkan serangan balik. 3 desa telah direbut kembali, namun Rusia masih perkasa di medan tempur. Volodymyr Zelensky mengatakan ini pagi yang sulit sekali. Ada rudal di mana-mana, tapi kami tidak akan menyerah, ungkapnya, meskipun ribuan korban sudah berjatuhan.